dampak corona dan strategi bisnis pada industri retail makanan, yang akan dipresentasikan oleh saya Kartawijaya dan rekan saya Henry Permadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan timur tengah atau yang biasa disebut dengan MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau disebut SARS-CoV. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan informasi worldsmatter.info coronavirus, update pada 28 April 2020 pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, sebaran corona mencapai di 210 negara dengan kasus 3.085.128 orang dinyatakan positif corona dan 212.546 orang berujung pada kematian serta sebanyak 934.000 orang yang berhasil disembuhkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, update virus corona pada 28 April 2020, pukul 15.53 waktu Indonesia Barat, 9.511 orang dinyatakan positif. Sedangkan 73 orang berujung pada kematian, serta 1.254 orang yang berhasil disembuhkan. COVID-19 atau yang bisa disebut virus corona tidak hanya menyerang manusia, namun telah menurunkan perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development, pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009. Ekonomi Cina yang merupakan negara manufaktur raksasa dunia saat ini juga mengalami penurunan drastis. Rantai pasokan terganggu, menyebabkan perlambatan produksi. OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4% atau turun dari angka 2,9% pada bulan November 2019. Namun menurut mereka, apabila wabah ini menjadi lebih insentif lagi, pertumbuhan bisa hanya tinggal 1,5%, hampir separuh dari tahun sebelumnya. Lalu bagaimana dampak corona terhadap perekonomian Indonesia? Dikutip dari CNN Indonesia pada 1 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terpuruk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Dampak ekonomi virus terhadap industri retail makanan. Hampir seluruh sektor industri di Indonesia terdampak akibat wabah coronavirus ini, tak terkecuali pada industri retail makanan. Menurut riset dari Moody, industri retail makanan termasuk ke dalam golongan ketiga yang terdampak agak minim. Dari hasil observasi di industri food and beverage dan golongan ketiga yang terdampak yang dilakukan oleh internal MOKA, dari 17 kota yang disurvei, 13 kota mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, terutama kota-kota yang memiliki angka positif corona, seperti kota Jakarta, kota Depok, kota Bandung, Surabaya, dan Bali. Penurunan ini terjadi akibat adanya pembatasan terhadap aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19 yang akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi serta membuat perputaran uang semakin melambat. Wabah virus corona ini berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu masyarakat lebih berhati-hati saat membeli barang. Mereka kebanyakan mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan sekunder dan tersier lainnya. Mengingat belum pastinya perekonomian di masa depan, dari informasi Kementerian Tenaga Kerja yang dirangkum pada Harian Kompas tanggal 12 April 2020, sebanyak 1,5 juta tenaga kerja terdampak akibat wabah virus corona ini. 150 ribunya
atau 10% terkena PHK, sedangkan sisanya 90% atau 1.350.000 orang dirumahkan. Batasan sosial berskala besar yang sudah diberlakukan per 12 April 2020 di wilayah DKI Jakarta dan pada 15 April 2020 di wilayah Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Banten, serta disusul oleh beberapa kota lainnya akan mengurangi aktivitas orang di luar rumah semakin masif. Selain itu, banyak pula pusat perbelanjaan yang tutup, di mana lokasi tersebut sebagai salah satu lokasi industri retail makanan beroperasi. Meskipun beberapa retail makanan tetap beroperasi, hal ini akan sangat mempengaruhi jumlah pengunjung di area pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian, strategi apa yang kami tawarkan agar industri retail makanan ini dapat mempertahankan diri, dapat mempertahankan bisnisnya di kala wabah corona? Kita harus pahami bahwa penerapan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia ini memaksa sebagian besar masyarakat untuk beraktivitas di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, sehingga memberikan efek pada pengaruh penurunan daya beli masyarakat terhadap sektor retail makanan di Indonesia. Industri makanan merupakan salah satu dari 8 sektor ekonomi yang tidak dilarang beroperasi dalam kondisi pandemi COVID-19. Sektor industri makanan terdampak kecil, bukan sama sekali tidak berdampak, sehingga harus mampu bertahan dan eksis bahkan memperoleh laba dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana hampir semua sektor mengalami penurunan pendapatan. Sektor retail memiliki optimis di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana dirilis kontan.co.id pada 12 April 2020 mengutip hasil penelitian Nielsen yang menyatakan sebanyak 49% konsumen menjadi lebih sering memasak di rumah, sehingga mendorong kenaikan pertumbuhan penjualan bahan pokok seperti telur yang naik 26%, daging yang mengalami kenaikan penjualan 19%, permintaan daging unggas yang naik 25%, serta penjualan buah dan sayuran yang meningkat 8%. Lalu, langkah-langkah strategis yang kami tawarkan pada industri makanan agar ia eksis dalam kondisi saat ini adalah, pertama, hendaknya industri makanan atau retail industri makanan menjadi bagian dari solusi kebutuhan masyarakat dengan pertama melakukan penguatan dukungan kepada pemerintah seperti mengikuti kampanye lebih baik di rumah, stay at home, social distancing, and physical distancing. Kemudian yang kedua, sektor retail industri makanan ini dapat bekerja sama dengan pemerintah atau pemerintah daerah setempat atau dengan NGO atau dengan lembaga sosial dalam pengadaan dan distribusi sembako. Kemudian untuk setiap petugas di outlet dan setiap pengunjung di outlet diwajibkan mengikuti standar protokol penanganan COVID-19 dengan menyediakan hand sanitizer serta cuci tangan dengan air mengalir dan physical distancing. Kemudian yang kedua yang kami tawarkan adalah hendaknya pelaku usaha retail makanan ini fokus pada penjualan online dan memfasilitasi delivery. Kondisi pembatasan sosial berskala besar ini membuat sebagian masyarakat konsumen harus beraktivitas di rumah, sehingga para pelaku usaha harus memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat tersebut. Karena konsumen semakin banyak waktu untuk mengakses berita dan belanja dari media online, sehingga bisnis retail pun harus menyesuaikan diri dengan pola penjualan online. Pertama, strateginya dengan menguatkan branding, digital branding, yaitu dengan mulai membuat aplikasi online, mobile apps yang dapat mudah digunakan. Kemudian yang kedua, memperbanyak ruang iklan digital melalui media mainstream. Kemudian yang tiga, bekerja sama dengan beberapa provider delivery yang sudah eksis di pasar seperti GoSend, GrabSend, dan lainnya. Yang keempat, bisa membuat
divisi delivery sendiri dengan memberdayakan SDM yang ada, sehingga tidak perlu melakukan pengurangan SDM. Yang kelima, disarankan pelanggan untuk selalu menggunakan mobile payment. Mereka mendapat kemudahan dan gratis atau promo-promo melalui mobile payment ini. Oke, kemudian selanjutnya strategi berikutnya adalah para industri retail makanan bisa menjalin dan meningkatkan kemitraan. Untuk meningkatkan peluang penjualan, pelaku usaha retail makanan dapat menjalin mitra dengan para pelaku UMKM atau kelontong ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan hasil tambahan sebagai agen-agen penyalur pendistribusiannya. Masyarakat bisa berbelanja pada agen tersebut melalui aplikasi digital yang disediakan para agen, ataupun masyarakat bisa berbelanja langsung melalui mobile aplikasi yang disediakan oleh industri retail tersebut. Yang kemudian barang dari retail terdekat akan dikirim ke mitra atau agen barang, bisa diantar oleh mitra agen ataupun diambil customer langsung pada mitra agen. Kerjasama dengan mitra agen dapat memangkas biaya distribusi dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang keempat adalah fokus pada stok dan promo pada produk yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah menghentikan hampir 50% lebih sektor usaha, sehingga banyak orang yang harus lebih banyak tinggal di rumah dan bekerja di rumah. Tentu saja, hal ini memberikan dampak bagi kebutuhan rumah tangga seperti sembako, sanitari, serta produk kesehatan yang berhubungan dengan pandemi corona. Promo bisa dilakukan dengan beberapa skema, di antaranya banyaknya masyarakat yang mencari produk yang bisa untuk pencegahan corona, mengakibatkan produk-produk tersebut langka di pasaran dan harganya pun cukup tinggi. Dengan memastikan ketersediaan produk tersebut untuk mencegah corona dengan harga terjangkau akan menjadi salah satu poin penarik perhatian customer pelanggan mengunjungi gerai retail tersebut, sehingga memberikan kesempatan untuk customer berbelanja bukan hanya pada produk inti saja yang ingin dibeli, melainkan bisa membeli produk tambahan lainnya. Kemudian adanya diskon per item banding produk dengan produk pendukung kesehatan atau produk pencegahan corona. Promo khusus diberikan kepada pengguna mobil S dari pengusaha retail, misal dengan free delivery atau lainnya. Kemudian yang perlu dilakukan oleh industri retail selanjutnya adalah komitmen terhadap layanan. Karena kepercayaan masyarakat adalah hal utama untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis pada industri retail makanan. Pastikan layanan yang disampaikan sesuai dengan gaungan promo yang disampaikan. Misal, dalam ketepatan waktu, ketersediaan produk, promo yang dimaksud, maupun harga yang disampaikan. Dan pastikan barang yang sampai ke pelanggan diterima dengan baik. Selanjutnya, hendaknya industri retail makanan ini memperkuat hubungan emosional antar karyawan di internalnya sendiri, yaitu dengan menguatkan motivasi setiap SDM tim dan seluruh karyawan untuk bisa bertahan dan tetap semangat dalam bekerja di tengah pandemi Corona-19. Kemudian menciptakan iklim keterbukaan kepada seluruh karyawan untuk mendeklar kesehatan diri dan keluarga di rumah. Kemudian yang ketiga, memberikan fasilitas media pencegahan corona seperti masker, multivitamin, dan sebagainya untuk memastikan karyawan bekerja dengan kondisi yang fit. Ya, demikianlah presentasi dari kami untuk dampak virus corona dan strategi bisnis pada industri retail makanan. Jaga kesehatan dan sukses selalu. Semangat. Terima kasih.